Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Viviani dari kelas 12 MIPA 5 absen 5. Poin yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum dan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia. Hampir setiap hari, bahkan setiap saat, kita mendengar atau melihat berita tentang kasus pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Sebut saja pelanggaran lalu lintas, perampokan, kasus penculikan, dan berbagai bentuk kekerasan. Semua perbuatan tersebut dikatakan melanggar hukum karena bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggaran sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Yang kedua yaitu hukum berlaku sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan kehidupan. Pelanggaran hukum dapat terjadi di mana saja, bukan hanya di tingkat negara. Hal ini disebabkan oleh setiap lingkungan kehidupan menerapkan peraturan. Hal ini semakin mempertegas akan pentingnya pemberlakuan hukum atau peraturan bagi masyarakat. Berikut akan saya sebutkan contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga yaitu yang pertama, mengabaikan perintah kedua orang tua, ibadah tidak tepat waktu, dan menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh usia anak-anak. Dalam lingkungan sekolah, yaitu diantaranya yang pertama, menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, atau bahkan bolos mengikuti pelajaran. Dalam lingkungan bermasyarakat, diantaranya yaitu tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan yang tidak jelas, main hakim sendiri, dan melakukan perjudian. Dalam lingkungan bangsa dan negara, yaitu diantaranya tidak memiliki KTP, tidak memenuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan dana, pengendaraan uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan lain sebagainya. Oke, dari diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa penting sekali bagi kita untuk memiliki jiwa yang sadar akan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam negeri maupun di luar negeri, agar untuk tetap mematuhi segala peraturan yang berlaku. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.